Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jomar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengisi kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi tata ruang dalam penyelesaian permasalahan pertanahan di Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Dan yang kami hormati, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar kuliah umum yang diselenggarakan di ruang senat lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin pada Kamis 6 Februari 2025. Ketua Komisi 2 DPR RI Bidang Dalam Negeri, Pertanahan dan Pemberdayaan Aparatur, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, hadir memberikan kuliah umum bertemakan masa depan pertanahan dan tata ruang Indonesia, perspektif penegakan hukum dan pertumbuhan ekonomi. Kuliah umum ini turut dihadiri Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Dr. Gigi Andi Rahmatika Dewi, Bupati Sidrap terpilih Haji Syaharudin Alrif SIP MM, Ketua KPU Sulawesi Selatan, Hasbullah Esos M. Kesos, Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Profesor Dr. Ahmad SE MSI. Selain itu, hadir pula Rektor Unhas, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, beserta para wakil rektor, guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Muhammad Rifki Nizami Karsayuda menyebutkan jika permasalahan pertanahan dan tata ruang terjadi karena belum ada keselarasan sinkronisasi dalam penyusunan tata ruang antara tata ruang nasional, tata ruang provinsi maupun tata ruang kabupaten kota, termasuk penyesuaian fungsi lahan dan regulasi perizinan. Selain itu, lemahnya penyelesaian konflik agraria, yakni ketidakpastian hukum terhadap hak atas tanah yang menghambat investasi dan pengembangan lahan. Juga masih lemahnya regulasi terkait pengelolaan pertanahan. Salah satu hal yang disoroti dalam kuliah umum kali ini adalah masih sulitnya masyarakat dalam mengakses hak atas tanah. Kita hari ini memperbincangkan satu tema penting yang menjadi PR kita sebagai sebuah bangsa, yaitu penegakan hukum di sektor pertanahan dan tata ruang yang kerap kali dihadap-hadapkan pada bagaimana peluang investasi dan ekonomi untuk memanfaatkan tanah dan tata ruang kita di Indonesia. Saya berharap dengan paparan yang saya sampaikan bagaimana komitmen pemerintah dan DPR di hadapan para guru besar dan sivitas akademika Unhas, kami bisa mendapatkan masukan yang berharga ke depan untuk kita sama-sama menyelesaikan problema bangsa yang tadi saya sebutkan ini. Dan saya yakin Unhas sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, bahkan saya menyebut universitas terbaik di Indonesia bagian timur, akan bisa memberikan kontribusi yang nyata bagi bangsa ini melalui sektor pertanahan dan tata ruang. Komisi 2 DPR RI, sebagaimana yang sekarang diamanahkan kepada saya untuk memimpin, akan memberikan ruang dan panggung terbaik bagi para akademisi dan seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin. Muhammad Rifki Nizami menambahkan, butuh kolaborasi yang kuat antara para praktisi pelaksana kebijakan dan para akademisi untuk saling bersinergi dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sesi diskusi dalam kuliah umum itu dipandu oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muhammad Aswan SH MKN. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, uji coba menu makan bergizi gratis dilaksanakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar bersama Toyo Foods. Sebanyak 3 menu dihidangkan dalam 2 hari uji coba dengan orang tua siswa. Departemen Ilmu Gizi ini tidak banyak universitas yang mempunyai. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar mengadakan uji coba makan bergizi gratis pada Kamis 6 Februari 2025. Dalam uji coba yang dilakukan di Lounge Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, Unhas menggait perusahaan penyedia makan bergizi bereputasi dari Jepang, yakni Toyo Foods. Kegiatan ini menghadirkan 20 orang tua siswa dari 6 sekolah yang ada di Kota Makassar, yakni SDIT Ar-Rahma, SDIT Atira, SMPIT Atira,
SMPN 12 Makassar, SDN Impres Tamalan Rea, dan SDN Bawakaraeng 1. Mereka mencoba menu yang disediakan dan memberikan penilaian terhadap menu tersebut sebagai bahan evaluasi. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap survei kepada orang tua siswa yang sudah dilakukan pada bulan Desember lalu. Menu makanan yang diuji cobakan diantaranya terdiri dari mie goreng dengan campuran bakso sapi, selada hijau, udang dan suiran ayam, tahu goreng, telur rebus, acar timun dan wortel, kerupuk, semangka, dan susu. Menurut orang tua siswa Nurinsana Harsani, menu tersebut memiliki rasa enak dan bagus penyajiannya. Namun ia menilai jika pemberian acar timun dan wortel dalam menu itu bakal kurang diminati anak-anak. Bagus, enak, dalam cara penyajiannya juga bagus, kemasannya juga bagus. Cuman mungkin kalau saya pribadi tidak usah memakai acar karena sebagian besar anak-anak mungkin tidak suka acar gitu ya. Mungkin bisa diganti kayak sambal saset gitu. Mungkin lebih simpel mungkin, karena kalau ini mungkin kayaknya banyak yang tersisa. Ada mungkin yang suka tapi 1-2 orang, tapi overall itu sebagian besar mungkin kalau orang tua pasti suka. Kalau orang tua pasti, tapi kalau kita kan melihat dari lidah anak-anak gitu. Mungkin kalau acar mungkin kalau saya sih di skip gitu. Secara keseluruhan overall good, bagus, enak. Ketua Departemen Ilmu Gizi FKM Unhas, Dr. Halti Hidayanti SKM MKes, menjelaskan jika menu yang diuji cobakan telah dirancang dengan mempertimbangkan kandungan zat gizi. Ini merujuk pada pedoman makanan yang disusun oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Setiap menunya dapat memenuhi 30% kebutuhan gizi dalam sehari. Sementara Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPhil, menyebut kegiatan ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan perjanjian kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Toyo Foods. Prof. Adi berharap uji coba menu makanan bergizi gratis ini bisa menghasilkan formula menu yang tepat untuk program makan bergizi gratis, yakni menu yang memenuhi standar kebutuhan gizi dan sesuai dengan target anggaran yang diberikan. Ya, alhamdulillah hari ini kita sampai pada tahap uji coba ya menu yang sedang kita rancang. Departemen Ilmu Gizi bekerja sama dengan Toyo Food di Jepang. Beberapa bulan lalu seperti yang pernah diliput juga oleh Unhas TV, MOU antara Unhas dengan Toyo Food. Nah, hari ini kita sudah selangkah lebih maju lagi, yaitu percobaan menu makan siang gratis. Dan ini menarik, kenapa? Karena ini baru satu-satunya diuji cobakan di luar Jawa begitu. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, Profesor Sukri Paluturi SKM, MKes MSc PhD, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung Universitas Hasanuddin sebagai unit layanan penyedia makan bergizi gratis ini. Tentu pada prinsipnya kita mensupport Universitas Hasanuddin karena ini juga sesungguhnya merupakan kebijakan dari Bapak Presiden ya tentang makan bergizi gratis ini. Kami memiliki sumber daya yang cukup terutama dalam hal tenaga ya. Ada 4 profesor pakar ahli gizi yang ada di FKM insya Allah siap membackup, dan teman-teman khususnya di Departemen Ilmu Gizi, kemudian kami punya mahasiswa S1 dan S2 yang insya Allah secara bersama untuk bagaimana mengoperasionalkan di lapangan ini. Profesor Sukri menambahkan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas akan berkolaborasi mendukung program ini dengan sumber daya manusia di bidang ilmu gizi. Dalam kegiatan ini telah diuji cobakan 3 menu dalam 2 hari. Ifaisyah Rahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Jaringan Gender Indonesia menjalin kerjasama dengan Unhas TV. Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU, kerjasama ini menjadi wadah bagi Jaringan Gender Indonesia untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan seputar isu gender. Jaringan Gender Indonesia menambah lagi mitranya dalam menjalankan program-program berkaitan dengan isu gender. Kali ini Jaringan Gender Indonesia menjalin kerjasama dengan PT Hadin Media Nusantara, perusahaan yang menaungi media multiplatform Unhas TV. Kerjasama ini diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU di Meeting Room Unhas TV pada Kamis 6 Februari 2025. MOU ini ditandatangani langsung oleh Direktur Eksekutif Jaringan Gender Indonesia, Lili D. Candinegara,
dan Direktur Utama PT Hadin Media Nusantara Yusran Darmawan. Lili D. Candinegara yang merupakan mahasiswa program S2 Gender dan Pembangunan Universitas Hasanuddin menyebut jika jaringan gender Indonesia sudah lama didirikan, namun baru diinisiasi kembali oleh dosen-dosen program S2 Gender dan Pembangunan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin sebagai media untuk memberikan edukasi dan pemahaman dalam topik-topik yang berkaitan dengan isu gender. Kami dari Jaringan Gender Indonesia, kali ini saya yang mewakili atas nama Lili, kemudian ada rekan saya Nurul dan Ida. Kami sebenarnya adalah lembaga yang baru saja menandatangani MOU dengan Unhas TV. Tujuan kami bekerja sama dengan Unhas TV adalah memberikan ruang di mana kami bisa mempromosikan kegiatan-kegiatan yang nantinya kita harapkan dapat bermanfaat bagi semua orang. Nah, Jaringan Gender Indonesia ini sebenarnya terbentuk sudah lama, tetapi baru diinisiasi ulang lagi oleh dosen-dosen senior di Pasca Sarjana dan membawa kami, angkatan kami untuk bisa lebih aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk memberikan publikasi, kemudian edukasi dan juga acara-acara yang berkenaan dengan diskusi dan menambah pemahaman tentang gender kepada halayak ramai. Dirinya menambahkan melalui kerjasama ini Unhas TV diharapkan dapat menjadi media untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan Jaringan Gender Indonesia sehingga bisa menambah luas manfaat yang diberikan. Salah satu kegiatan yang akan dijalankan dalam waktu dekat ialah launching 3 buku yang akan diselenggarakan pada akhir bulan Februari 2025. Ketua Panitia Launching 3 buku Nurul Fajri menyebutkan bahwa akan ada 3 buku yang di-launching, yakni buku terjemahan naskah Lagaligo, serta buku yang dibuat khusus untuk Coli Pujie dan Profesor Nur Hayati Rahman. Keduanya merupakan sosok yang memegang peran penting dalam proses transliterasi naskah Lagaligo. Terkait dengan kegiatan yang akan kami launching, jadi kegiatan ini akan melaunching 3 buku. Yang pertama buku terjemahan dari naskah kuno, naskah Lagaligo. Terus kemudian buku yang kedua yaitu buku tentang Coli Pujie. Beliau adalah pahlawan perempuan dari Sulawesi Selatan. Beliau juga adalah seorang pemimpin perempuan, raja perempuan pada waktu itu, yang kemudian menerjemahkan naskah kuno Lagaligo dari bahasa Bugis kuno hingga kemudian bisa dipahami menjadi bahasa Bugis modern, yang naskahnya berada di Belanda dan kemudian sudah diterjemahkan oleh Prof Nur Hayati Rahman bersama tentu saja bersama timnya ya. Jadi kita akan launching buku, dan yang buku ketiga adalah memoir dari Prof Nur Hayati Rahman terkait dengan bagaimana kiprah beliau sebagai seorang filolog yang kemudian masih hidup sampai hari ini ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kiprah sejarah perempuan dan mungkin hubungannya dengan budaya, itu sebenarnya sangat banyak, dan harapan kami itu bahwa nilai yang akan kami sampaikan di sini semoga bisa tersampai pada masyarakat. Nurul Fajri berharap nilai-nilai yang terkandung dalam buku ini bisa disampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui kegiatan launching buku tersebut. Ifaisyah Rahman, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Fakultas Teknik kembali menggelar program Kema Kerja Mahasiswa ke-45 bagi mahasiswa barunya. Para mahasiswa ini diberangkatkan pada hari ini menuju lokasi sasaran di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kegiatan ini berlangsung setiap tahun sebagai wujud peran mahasiswa kepada masyarakat. Nantinya para mahasiswa akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam berbagai bentuk seperti perbaikan sarana infrastruktur jalan, penerbangan, dan juga kegiatan lainnya. Sekitar 1.185 mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Brawijaya hari ini diberangkatkan untuk mengikuti Kema Kerja Mahasiswa tahun 2025. Pada tahun ini, lokasi kegiatan dipusatkan di Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kegiatan Kemah Kerja Mahasiswa ini merupakan program ke-45 yang rutin digelar setiap tahunnya. Ditemui di sela pemberangkatan, Ketua Pelaksana Sultan Arif menjelaskan bahwa kegiatan Kemah Kerja Mahasiswa ini merupakan program pengabdian masyarakat bagi mahasiswa baru.
Program ini digelar rutin setiap tahunnya sebagai wujud dari kontribusi mahasiswa terhadap perkembangan desa di sekitar kampus. Ya, untuk kegiatan hari ini nanti akan diberangkatkan ke Desa Kucur Cijau. Terus untuk jumlahnya itu ada sekitar 1.185 dan untuk mahasiswa ini mahasiswa semester 1 ke 2 masih maba. Baik. Untuk tujuan keberangkatan kegiatan ini itu apa? Oh ya, untuk tujuan keberangkatannya ini supaya dari maba ini ya nanti bisa melakukan pengabdian masyarakat seperti yang biasa dilakukan oleh semua maba teknik di awal pas maba. Nantinya para mahasiswa akan melakukan berbagai kegiatan seperti perbaikan sarana dan prasarana fisik, perbaikan lampu penerangan jalan, hingga kegiatan edukasi bersama dengan masyarakat lokasi sasaran. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.